Shalom, jumpa lagi dengan Coach Tia dalam pelajaran Entrepreneurship. Bagaimana kabarmu hari ini? Puji Tuhan sehat ya, masih semangat ya walaupun harus belajar dari rumah. Nah, materi kita sebelumnya kita sudah belajar tentang peluang usaha dari pewarna alami. Salah satunya lewat batik ekoprint. Nah, kali ini kita akan belajar tentang produk-produk yang berasal dari tumbuhan. Jadi bukan hanya menjadi pewarna saja, tapi ternyata bisa juga jadi produk lainnya. Nah, produk dari tumbuhan ini sebelum dikonsumsi atau digunakan tentu saja harus melewati proses pengolahan terlebih dahulu supaya bersih dan layak dikonsumsi. Apa saja contohnya? Yuk kita simak video berikut ini. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal produk-produk yang berasal dari tumbuhan. Tahukah kamu bahwa tumbuhan bisa dijadikan produk-produk seperti sandal, pakaian, wadah, meja, dan kursi? Banyak dari produk-produk tersebut yang terbuat dari serat tumbuhan dan hasil hutan. Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak hasil hutan, baik itu kayu maupun non-kayu. Hasil hutan ini banyak yang sesungguhnya dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi secara ekonomi. Salah satunya adalah bahan serat alam. Serat alam atau serat tumbuhan ternyata bisa menghasilkan berbagai produk kerajinan yang unik dan kreatif. Nah, salah satu contohnya adalah kelapa. Kelapa dapat menghasilkan produk kategori bahan pangan. Salah satu contohnya adalah air kelapa. Air kelapa memiliki kandungan nutrisi yang melimpah dan sangat baik untuk menjaga kekebalan tubuh. Nah, tidak hanya sampai di situ. Air kelapa ini apabila diolah lagi dapat menghasilkan produk seperti nata de coco, sirup air kelapa, permen, dan juga minuman isotonik. Kemudian daging kelapa. Daging kelapa yang lezat dapat dikonsumsi secara langsung. Atau dapat juga dicampurkan dengan es buah dan minuman lainnya. Daging kelapa juga bisa diolah menjadi santan, minyak kelapa, kopra, kelapa parut kering, gula kelapa, dan juga manisan kelapa. Nah, bagian paling keras atau tempurung kelapa ini bisa diolah menjadi arang untuk bahan bakar, karbon aktif untuk penjernih air, gayung, dan sendok nasi, serta berbagai bahan kerajinan tangan yang unik. Lalu bagian paling akhir adalah sabut kelapa. Sabut kelapa ini dapat digunakan menjadi berbagai macam, antara lain tali, karpet, boneka, keset, media tanam, serta berbagai kerajinan unik lainnya. Nah, tidak hanya kelapa, ternyata bunga kering juga bisa kita manfaatkan loh. Kita bisa mencarinya di daerah persawahan atau pekarangan. Nah, kalau yang ini namanya adalah pom-pom. Kita bisa pakai yang warnanya sudah hitam. Nah, lalu ini ada bunga yang namanya poroco, warnanya ungu. Lalu bunga-bunga ini mau diapakan sih, Coach? Jadi anak-anak, bunga-bunga yang indah ini nantinya bisa kita susun untuk menjadi dekorasi. Nah, kalau yang ini sejenis ilalang dan yang satu ini adalah ilalang lokal. Kita bisa ambil secukupnya untuk menjadi bahan dekorasi. Nah, sekarang kita mulai akan menggabungkan semuanya. Kita potong dulu daun-daunnya yang tidak terpakai karena nanti kita hanya akan mengeringkan bagian batang dan bunganya. Nah, setelah kita gabungkan,
kita bisa ambil tali rafia untuk mengikat bunganya. Nah, jika sudah terikat dengan kencang, kita akan mulai menggantungkannya di bawah sinar matahari. Jadi, kita akan menggantungkan dengan posisi terbalik supaya bunganya nanti menjadi lurus. Nah, setelah 10 hari dijemur, inilah hasilnya. Lebih cantik ya. Lalu kita bisa tambahkan hairspray supaya bunga yang sudah kita keringkan tidak mudah rontok dan juga memberikan tambahan aroma supaya lebih segar. Jadi, kita bisa semprotkan secara keseluruhan, mulai dari bagian atas hingga ke batang-batangnya. Nah, setelah semuanya disemprot dan diikat seperti ini, kali ini kita siapkan 2 botol kaca. Ini menggunakan botol bekas saja, lalu kita masukkan bunga kering yang sudah kita siapkan. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya cantik-cantik ya. Bahkan kita bisa jual juga di marketplace ataupun di toko-toko bunga. Biasanya dijual dari harga paling murah 2 ribuan bisa hingga puluhan ribu rupiah. Nah, akan menjadi seperti ini jika kita letakkan di beberapa ruangan untuk dekorasi. Bisa di kamar, bisa di meja makan, ataupun lokasi lainnya. Bagaimana? Apakah kamu tertantang untuk membuatnya juga? Oke anak-anak, dari video tadi kita tahu ada berbagai macam produk dari tumbuhan ya. Sekarang tugasmu di rumah adalah coba cari produk yang terbuat dari tumbuhan yang belum ada di video tadi. Cari sebanyak-banyaknya, minimal 2 produk dan berikan penjelasan singkat serta gambar. Gambarnya Coach Tia memperbolehkan untuk mencari di Google ataupun foto langsung. Kamu nanti ketik di Microsoft Word dan kumpulkan di SIM sekolah. Sudah jelas tugasnya ya anak-anak? Kalau sudah jelas, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di next entrepreneurship class. Dadah, shalom.